Pak Ketua KIP Sultra, bagaimana pandangannya terhadap Perpu atau rencana pelaksanaan Pilkada 2020, di mana saat ini pemerintah masih belum mencabut keputusan terkait dengan penetapan darurat COVID-19? Ya, jadi begini, pertama-tama terkait dikeluarkannya Perpu di sini, Perpu nomor 2 tentang penetapan pelaksanaan Pilkada di bulan Desember ini, menurut pandangan kami selaku pemantau pemilu adalah bahwa sebenarnya ini apakah ini penetapan ini tidak terburu-buru ya, pelaksanaan penetapannya ini di bulan Desember. Karena kita lihat dari tren ini pandemi COVID ini di seluruh Indonesia ini bukan malah menurun jumlah yang terkontaminasi atau terpapar, malah trennya itu malah makin naik. Nah, kalau misalkan ini kesannya dipaksakan di bulan Desember, apakah ini tidak beresiko terkait pelaksanaan pilkada serentak di 2020 di bulan Desember itu? Karena tidak semudah itu ketika ada diumumkan oleh pemerintah bahwa pandemi itu sudah berakhir, tidak serta-merta begitu masyarakat langsung berbondong-bondong, berkerumun. Paling tidak masih ada rasa traumanya. Masyarakat mungkin masih ada rasa traumanya terkait virus itu. Apa positifnya dan apa kelemahan-kelemahannya ketika misalnya dilaksanakan pada saat COVID-19 belum selesai? Positifnya di sini sebenarnya ini kan ya terkait mengenai perintah undang-undang saja. Harus dilaksanakan pilkada itu harus dilaksanakan di tahun 2020 meskipun ini tertunda. Seharusnya kan di bulan September, tetapi tertunda di bulan Desember. Terkait persoalan negatifnya di sini, ini kan takutnya nanti nih dengan adanya dilaksanakannya ini malah bukan mengurangi korban, malah bertambah korban. Kami masih merasa ragu ini pelaksanaan ini di Pilkada 2020 di bulan Desember ini. Kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada, apa yang dikhawatirkan oleh Pak Ketua kalau misalnya masa Pilkada ini tetap dilaksanakan pada Desember 2020? Yang kami khawatirkan terkait pelaksanaan Pilkada ini terkait dengan pengawasannya. Artinya ya Bawaslu maupun ya kami sebagai pemantau mungkin masih belum percaya diri melakukan pengawasan secara maksimal. Karena ya kita trauma dengan kemarin ini banyaknya penyelenggara yang jadi korban. Sementara jangan sampai juga ini bisa juga bukan lagi penyelenggaranya, justru masyarakatnya juga yang bisa jadi banyak yang korban. Potensi pelanggaran yang dapat terjadi ketika misalnya dilaksanakan pada Desember di masa COVID ini, kira-kira seperti apa Ketua KIP membacanya? Sebagai orang yang sudah punya pengalaman dalam melakukan pemantauan pemilu kemarin. Paling tidak ini kan banyak petahana, banyak yang di 7 kabupaten ini kan maju di pilkada di 2020. Nah, potensi-potensinya di sini kan bisa memanfaatkan atau ada pencitraan yang dilakukan oleh seorang kepala daerah untuk bagaimana bisa mereka punya dukungan bantuan pemerintah tetapi mengatasnamakan pribadi. Berarti bisa jadi juga berpotensi terjadinya dukungan. Potensi politisasi bantuan COVID ya. Ada lagi yang lain kira-kira yang menjadi kekhawatirannya Pak Ketua KIP sehingga membuat pilkada itu kemudian tidak demokratis kira-kira atau akan ada terjadi banyak kecurangan. Apa selain bantuan apa lagi? Di samping bantuan adanya kampanye terselubung juga. Hanya ketika mereka membawakan bantuan, paling tidak ada embel-embelnya di situ. Ada embel-embelnya, artinya tolong bantu. Kalau kepada pasangan calon atau teman-teman tim sukses, ada enggak
yang ruang yang kemudian mereka dirugikan ketika pilkada ini dilaksanakan di Desember, di mana COVID-19 belum masih ada. Yang jelas ini yang dirugikan adalah pasangan calon, bukan petahana. Kalau dari aspek partisipasi publik, itu Ketua KIP melihatnya seperti apa? Kalau kita laksanakan pilkada di Desember. Kalau partisipasi publik, nah ini saya khawatirnya nanti kalau ini terjadi 2020 dan ketika ada kepastian yang jelas ini, bisa jadi partisipasi pemilih itu berpotensi akan menurun. Karena bisa jadi juga kita pun ini juga kalau mau memilih pasti ragu juga. Mau turun memantau aja pasti takut. Andaikan misalnya pilkada 2020 ternyata didesain untuk misalnya proses coblosnya itu dilakukan secara virtual atau kemudian juga metode kampanyenya itu dilakukan secara virtual seperti ini dengan memanfaatkan teknologi. Kira-kira menurut Ketua KIP apa yang kemungkinan bisa mendelegitimasi hasil dari pilkada atau di sisi yang lain apa yang kemudian menjadikan mungkin pilkada akan lebih efektif ya atau lebih efisien kalau dilakukan secara virtual. Kira-kira kalau misalnya ada konsep seperti itu gimana menurut Ketua KIP? Sebenarnya e-voting lah, taruh istilahnya begitu, e-voting. Itu sebenarnya itu bagus dilakukan untuk artinya mengefisiensi waktu, efisiensi anggaran. Namun lagi-lagi di sini apakah ini sumber daya ini apakah kita sudah siap? Nah, kalau memang sudah siap, anggaran sudah siap dan segala sumber daya manusianya sudah siap, sumber daya finansialnya sudah siap, sumber daya teknologinya juga sudah siap, kenapa tidak kita lakukan pemilihan secara virtual? Namun menurut kajian KIP itu ya artinya dengan kondisi-kondisi ini belum memungkinkan karena kita di sini di Indonesia dan pada umumnya dan pada khususnya di Sulawesi Tenggara ini kan kita ada kepulauan. Di situ wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Ya paling tidak dukungan provider signalnya ini yang harus kita butuhkan. Bahkan kita di sini saja sudah 4G masih timbul tenggelam signalnya. Masih putus-putus. Nah, tidak boleh bilangnya sedikit-sedikit down, sedikit-sedikit. Nah, ini kan bisa jadi berpotensi terjadi namanya manipulasi atau kecurangan di situ. Bisa jadi ada potensi yang bisa merusak hasil perhitungan suara secara virtual itu. Ya, kita di kajian KIP ini ya untuk sementara mending ya rekap dulu lah. Melihat tadi berbagai kendala yang tadi sudah disampaikan, sarannya Ketua KIP, Sultra, untuk pilkada ini seharusnya kapan kita akan laksanakan dan apa argumentasinya? Sebenarnya pada proses pelaksanaan pilkada ini seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021, tahun depan lah. Yeah. Karena proses tahapan ini kan butuh rencana yang matang. Bagaimana dengan kepala daerah yang kemudian masa jabatannya berakhir di 2020? Ini sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa ini dianggap bahwa penetapan yang disetting. Tapi apakah betul atau tidak? Ya, di bulan 2 itu banyak kepala daerah yang sudah selesai masa jabatannya. Dan ini kan pastinya power atau kekuasaan mereka itu sudah tidak ada lagi. Ini apalagi dibuatnya seolah-olah sangat dipaksakan pilkada Desember ini karena ada settingan ya, di mana ada banyak kepala daerah yang akan berakhir pada Februari 2021. Atau seperti apa tadi maksudnya? Ini menurut rumor atau apakah sekuat itu para petahana sampai kemudian mempengaruhi DPR dan pemerintah sehingga
DPR dan pemerintah bersama KPU kemudian mendorong atau tadi dalam bahasa Ketua KIP memaksa untuk pilkada itu harus dilaksanakan di 2020. Bisa jadi indikasinya di situ, Ketua. Bisa jadi. Ini kan pilkada ini kan kepentingan ini, Ketua. Iya, dan mereka bisa sampai mempengaruhi di pusat sana ya. Iya, artinya ini paling tidaklah partai-partai pemenang pemilu ini yang mungkin saja merasa kepentingan mereka ini akan terganggu juga kalau manakala pilkada itu dilaksanakan di tahun 2021. Oke, baik. Akan terganggu di situ. Nah, berarti ini peran kita sebagai masyarakat pemantau juga kalau misalnya jadi dilaksanakan pada Desember, ini akan seperti apa kira-kira? Kita masih takut-takut ini, Ketua. Masih takut-takut. Oh gitu ya. Masih takut-takut. Nah. Tapi takutnya ya, sama virus ya? Takutnya sama virus, bukan sama para incumbent ini kan? Saya rasa juga kawan-kawan yang lain penyelenggara ataupun pemantau juga akan merasa was-was juga. Karena namanya pemilu ini kan pengerahan banyak orang ini. Kita bertemu mulai dari pendaftaran pemilih itu kan kita harus ketemu dengan orang ini dari rumah ke rumah. Itu kan berpotensi. Ya, oke. Nah, terakhir Ketua. Apa sarannya Ketua sebagai mewakili teman-teman pemantau kepada pemerintah, DPR dan KPU berkait dengan rencana sebagaimana tertuang dalam Perpu akan melaksanakan pilkada pada Desember 2020. Ya, saran saya adalah sebaiknya penetapan jadwal pilkada itu kita harus mengacu kepada informasi pemerintah pusat terkait apakah ini wabah pandemi COVID-19 ini sudah betul-betul tidak ada lagi. Demikian tadi bincang-bincang dengan Ketua KIP Sultra, Muhammad Nasir Esos, terkait dengan pandangan teman-teman pemantau pemilu terhadap rencana pelaksanaan pilkada pada Desember 2020. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.